Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Sabinus Rainer Natalis Christi, dosen program studi teknologi informasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika Kreatindo Manokwari. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pembelajaran sebagai bagian dari penyusunan dokumen persepsional dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah yang saya ampu adalah aljabar linear dengan bobot 3 SKS, mata kuliah wajib pada semester 4 program studi teknologi informasi. Mata kuliah aljabar linear membahas konsep sistem persamaan linear, matriks, determinan, inverse matriks, eliminasi Gauss-Jordan, ruang vektor, transformasi linear, nilai eigen dan vektor eigen, serta implementasinya dalam bidang teknologi informasi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep-konsep aljabar linear untuk menyelesaikan berbagai permasalahan komputasi, analisis data, kecerdasan buatan, machine learning, computer graphics, image processing, dan sistem informasi berbasis data. Pembelajaran yang akan saya demonstrasikan merupakan pertemuan ke-10 dengan materi metode eliminasi Gauss-Jordan. Materi ini merupakan bagian dari CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, dan inverse matrix. Pada pertemuan ini, sub CPMK yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode Gauss-Jordan. Adapun indikator keberhasilannya adalah mahasiswa mampu memperoleh bentuk eselon baris reduksi melalui operasi baris elementer. Kemudian menggunakannya untuk menentukan solusi suatu sistem persamaan linear secara tepat. Dalam pembelajaran ini, saya akan menerapkan prinsip delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery, materi akan disampaikan secara sistematis, mulai dari persepsi, penjelasan konsep, demonstrasi langkah-langkah metode Gauss-Jordan, hingga penyelesaian contoh kasus yang relevan dengan bidang teknologi informasi. Pada aspek interaction, sesuai RPS, menggunakan metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan latihan penyelesaian kasus. Mahasiswa akan dilibatkan melalui kegiatan tanya-jawab, diskusi, menjawab pertanyaan pemantik, serta menyelesaikan latihan sistem persamaan linear secara bertahap sehingga proses pembelajaran berlangsung secara aktif dan berpusat pada mahasiswa. Selanjutnya, pada aspek assessment, penilaian mata kuliah dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan RPS yang melibatkan 5 komponen penilaian. Yang pertama, kehadiran dan keaktifan 15%, tugas mandiri 20%, proyek mini berupa produk dan presentasi 10%, UTS 25%, UAS 30%. Sedangkan pada pertemuan ini, teknik penilaian yang digunakan adalah observasi terhadap keaktifan mahasiswa, penilaian latihan penyelesaian soal, serta evaluasi terhadap ketepatan mahasiswa dalam melakukan operasi baris elementer dan memperoleh bentuk eselon baris tereduksi sehingga menentukan solusi sistem persamaan linear. Melalui pembelajaran ini diharapkan mahasiswa tidak hanya mampu menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode Gauss-Jordan, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir logis, sistematis, kritis, dan analitis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang teknologi informasi. Selanjutnya, mari kita mulai proses pembelajaran. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah aljabar linear. Memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terlebih dahulu saya akan cek kehadiran satu persatu. Yang pertama, Albert Jenny Sayori, Alpius Saibah, Daval Adam. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari suatu metode dalam penyelesaian sistem persamaan linear. Ya. Jadi nama metodenya adalah metode Gauss-Jordan. Nama metode ini diambil dari nama 2 orang matematikawan asal Jerman. Jadi namanya adalah yang pertama Gauss, kemudian yang kedua adalah Jordan, ya, atau nama lengkapnya Wilhelm Jordan. Ya. Jadi Wilhelm Jordan itu melakukan penyempurnaan metode Gauss yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya.
Pertanyaannya adalah, apa poin penyempurnaan yang dilakukan oleh Jordan terhadap metode Gauss, ya? Jadi kurang lebih itu salah satu pertanyaan yang akan kita jawab melalui perkuliahan pada pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan metode Gauss-Jordan, ya. Kemudian indikatornya adalah mahasiswa mampu memperoleh bentuk eselon baris tereduksi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa istilah ini, yaitu ada matriks augmentasi, pivot, operasi baris elementer, kemudian matriks eselon baris, ya. Siapa yang masih ingat apa itu matriks augmentasi? Oke, silakan, Daval. Ya, matriks augmentasi adalah matriks gabungan dari matriks koefisien suatu sistem persamaan linear atau yang disebut SQL dengan matriks konstan. Oke, jadi matriks augmentasi itu dibentuk dari menggabungkan antara matriks koefisien dengan matriks konstanta, ya, tadi disebutkan, ke dalam suatu matriks yang dipisahkan oleh garis pemisah, ya, garis pemisah atau garis augmentasi atau kita sebut sebagai separator. Jadi di dalam matriks augmentasi, di sebelah kiri separator, itu kita sebut sebagai koefisien. Koefisien dari matriks, kemudian di sebelah kanan dari separator itu adalah konstanta, ya. Oke, jadi bagus sekali penjelasannya tadi. Yang kedua, pivot. Apa itu pivot? Oke, silakan, Amos. Pivot adalah elemen pertama yang tidak nol pada suatu baris matriks B. Oke, jadi pivot adalah elemen pertama dari suatu baris yang tidak nol, ya. Jadi posisi pivot pada setiap baris itu selalu di sebelah kanan, ya, pada baris berikutnya. Oke, selanjutnya operasi baris elementer. Apa itu operasi baris elementer? Oke, silakan, Ronaldo. Operasi baris elementer adalah operasi dasar yang dilakukan pada baris matriks tanpa mengubah hubungan kronologis. Ya, bagus sekali. Jadi ada 3 hal yang kita lakukan dalam operasi baris elementer, ya. Jadi yang pertama, tukar antar baris, ya, baris satu dengan baris yang lain, misalkan menukarkan baris pertama dengan baris kedua atau baris ketiga. Kemudian yang kedua adalah kita mengalihkan suatu baris dengan suatu bilangan yang bukan nol, ya. Kemudian yang ketiga adalah menjumlahkan kelipatan suatu baris ke baris yang lainnya, ya. Kurang lebih itu yang kita lakukan pada operasi baris elementer. Yang berikut matriks eselon baris. Apa itu matriks? Oke, silakan. Ya, matriks eselon baris adalah matriks yang diperoleh setelah dilakukan operasi baris elemen sehingga memiliki bentuk bertingkat seperti Anda. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan mendapat suatu istilah baru, ya. Jadi pada pertemuan ini kita akan mendapat suatu istilah baru, yaitu matriks eselon baris tereduksi, ya. Nah, apa itu matriks eselon baris tereduksi? Beberapa kesamaan antara matriks eselon baris dan matriks eselon baris tereduksi. Itu yang pertama adalah baris 0 itu berada di bawah, ya. Jadi apabila suatu matriks terdapat semua elemennya 0, maka itu kita letakkan di paling bawah. Kemudian kesamaan yang berikut adalah posisi pivot itu membentuk pola tangga, ya. Tadi sudah disampaikan bentuk pola tangga. Maksudnya adalah posisi pivot itu selalu bergeser ke sebelah kanan untuk baris selanjutnya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah elemen di bawah pivot itu bernilai 0. Jadi itu 3 kesamaan antara matriks eselon baris dan matriks eselon baris tereduksi. Kemudian perbedaan dari keduanya adalah pertama itu pivot. Jadi pada matriks eselon baris tereduksi itu pivotnya itu selalu bernilai 1, ya. Sedangkan pada matriks eselon baris yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan metode Gauss bahwa pivotnya itu tidak selalu 1, ya kan? Kemudian yang berikut, elemen di atas pivot bernilai 0. Pada matriks eselon baris itu tidak harus. Sedangkan pada matriks eselon baris tereduksi, elemen-elemen di atas 0, elemen di atas
pivot itu harus 0. Kemudian yang berikut adalah pivot satu-satunya elemen tak 0 pada kolomnya, ya. Jadi pada eselon baris itu tidak harus, pada matriks eselon baris tereduksi itu harus. Nah, kalau kita ringkas apa perbedaan antara metode Gauss dengan metode Gauss-Jordan? Jadi secara singkat dapat kita jawab bahwa metode Gauss itu adalah mengubah matriks augmentasi menjadi matriks eselon baris, ya. Itu untuk metode Gauss. Sedangkan metode Gauss-Jordan, metode yang dikembangkan oleh Jordan kemudian itu mengubah matriks augmentasi menjadi matriks eselon baris tereduksi, ya. Kurang lebih itu dua perbedaan antara metode Gauss kemudian metode Gauss-Jordan, ya. Nah, selanjutnya konsep umum metode Gauss-Jordan. Jadi dapat kita lihat di situ, misalkan kita memiliki suatu sistem persamaan linear, langkah yang pertama kita lakukan adalah membuat matriks augmentasi, ya. Jadi yang di sebelah itu adalah matriks augmentasi, yang di sebelah kiri separator itu adalah koefisien dari sistem persamaan linear, kemudian yang di sebelah kanan separator itu adalah B1, B2 sampai dengan Bm, itu adalah konstanta, ya. Setelah kita peroleh matriks eselon baris tereduksi, maka dapat secara langsung kita lihat bahwa solusi dari sistem persamaan linear secara lengkap, ya. Jadi berbeda dengan metode Gauss sebelumnya. Metode Gauss kita melakukan operasi baris elementer sampai matriks eselon baris, ya. Baru setelah itu kita melakukan namanya substitusi balik untuk memperoleh solusi dari sistem persamaan linear secara lengkap, ya. Nah, untuk mengetahui langkah-langkah teknis penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan metode Gauss-Jordan, di sini saya punya contoh, ya, contoh soal X kurang Y tambah Z sama dengan 8, ya. Itu persamaan yang pertama. Yang kedua, 2X tambah 3Y kurang Z sama dengan negatif 2. Yang berikut, 3X kurang 2Y kurang 9Z itu sama dengan 9. Jadi yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah membuat matriks augmentasi. Itu kita mengambil semua koefisien dari sistem persamaan linear itu di sebelah kiri separator, kemudian konstantanya itu adalah di sebelah kanan, ya. Nah, setelah kita membuat matriks augmentasi, langkah yang berikut adalah kita menentukan apa tadi? Pivot. Selanjutnya kita jadikan pivotnya ini menjadi 1, ya. Jadi kita buat pivotnya menjadi 1. Nah, karena di sini elemennya itu adalah bernilai 1, jadi kita tidak perlu lakukan operasi OBE lagi. Maka kita lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah kita membuat semua elemen di bawah pivot pertama itu menjadi 0. Elemen di bawah pivot pertama itu adalah 2 dan 3, ya. Jadi kita buat 2 dan 3 itu menjadi 0. Jadi caranya bagaimana? Tekniknya seperti ini, melalui pertanyaan, ya. Baris keberapa yang akan kita jadikan 0? Yang pertama itu baris kedua, ya kan? 2 itu posisinya di baris kedua. Nah, sekarang kita tulis baris kedua, ya. Selanjutnya adalah 2 elemen di atas itu 2 itu dia positif atau negatif? Ya? Positif, ya. Ya kan? Jadi dia positif. Nah, karena dia positif, maka di sini kita kasih kurang, ya. Kurang. Kemudian 2 itu kita letakkan di sebelah, 2. Nah, sekarang pada kolom ini, kolom pertama ini pivotnya itu berada pada baris keberapa? Pivotnya adalah berada pada baris pertama, ya kan? Jadi kita peroleh rumusannya baris kedua dikurangi dengan 2 kali baris pertama, ya. Jadi itu untuk membuat baris kedua itu menjadi elemen di bawah pivot, ya, pada baris kedua itu menjadi 0. Nah, langkah yang sama kita lakukan untuk yang baris ketiga, ya.
Jadi B3 dikurangi 3 kali B1. Ya. Karena seperti itu. Baru setelah itu kita melakukan operasi baris. Ya. Jadi baris kedua pada matriks sebelumnya itu adalah 2. Jadi 2 dikurangi dengan 2 kali B1-nya itu adalah 1. Jadi 2 dikurangi dengan 2. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ini. Kita lihat di situ. Baris kedua pada matriks sebelumnya itu adalah 3. Ya kan? Jadi pada baris kedua pada matriks sebelumnya itu adalah 3. 3 dikurangi dengan 2 kali. B1-nya itu adalah negatif 1. Jadi 3 dikurang 2 kali negatif 1. Sehingga kita peroleh di situ sama dengan 5. Selanjutnya, kurangi dengan 2 kali B1 ya. B1-nya itu adalah 1. Sehingga kita peroleh negatif 3. Kemudian yang berikut B2-nya itu adalah negatif 2. Oke? Negatif 2 dikurang 2 kali B1-nya adalah 8 ya, pada matriks sebelumnya. Sehingga kita peroleh negatif 2 dikurang 2 kali B1, maka di situ kita peroleh negatif 18 ya. Nah, cara yang sama kita lakukan pada baris ketiga, yaitu B3 pada matriks sebelumnya itu adalah 3, kemudian kurang 3 kali B1 pada matriks sebelumnya itu adalah 1 ya. Jadi 3 dikurangi 3 kali 1, hasilnya 0 ya. Kemudian yang berikut B3-nya itu pada matriks sebelumnya itu adalah negatif 2 dikurangi dengan 3 kali B1. B1 pada matriks sebelumnya itu adalah negatif 1. Jadi kita peroleh negatif 2 dikurangi dengan 3 kali negatif 1 ya. Jadi di sini diperoleh hasil 1 ya. Nah, langkah yang berikut, baris ketiga pada matriks sebelumnya itu adalah negatif 9. Negatif 9 dikurangi dengan 3 kali B1 pada matriks sebelumnya itu adalah 1. Ya. Jadi, negatif 9 dikurangi dengan 3 kali 1. Ya, jadi hasilnya di sini adalah negatif 12. Nah, selanjutnya, B3 pada matriks sebelumnya itu adalah 9. 9 kali 3 kali B1 pada matriks sebelumnya itu adalah 8 ya. Jadi 9 dikurang 3 kali 8, maka di sini kita peroleh negatif 15 ya. Nah, pada tahap ini kita sudah membuat semua elemen di bawah pivot pertama ini menjadi 0 ya. Nah, langkah yang berikut adalah kita membuat pivot yang kedua ya. Nah, kalau kita perhatikan pada matriks yang ini, di sini ada angka 1 ya. Baris ketiga ini kita tukar menjadi baris kedua ya. Nah, kemudian baris kedua menjadi baris ketiga ya. Sehingga kita perhatikan di matriks sebelahnya itu baris kedua itu sudah menjadi baris yang ketiga ya. Nah, kita sudah menentukan pivot kedua, kemudian kita juga sudah membuat pivot kedua menjadi 1 ya. Nah, langkah yang berikut adalah membuat elemen di bawah pivot kedua menjadi 0 ya. Jadi elemen di bawah pivot kedua itu adalah di atas berapa? 5 ya. Jadi 5. Bagaimana caranya? Oke, untuk yang baris pertama dan baris kedua tinggal kita salin ulang ya pada matriks berikutnya. Namun untuk kita sisakan pada yang baris ketiga. Bagaimana caranya yang baris ketiga ini agar elemen di depannya itu tetap, kemudian 5-nya itu yang berubah menjadi 0 ya. Jadi caranya itu adalah melalui teknik tadi ya. Baris keberapa yang mau kita jadikan 0? Baris ke 3, ya kan? Nah, sekarang kita tulis di sini baris ke 3. Nah, kita lihat sebelumnya.
5 itu dia positif atau negatif? Positif, ya kan? Maka di sini kita kasih kurang ya. Kemudian elemennya itu ada 5, kita kurang dengan 5. Nah, yang berikut adalah pada kolom ini, itu pivotnya itu berada pada baris keberapa? Nah, kalau kita perhatikan pivotnya itu berada pada baris kedua. Ya. Sehingga di sini formulanya adalah B3 dikurangi dengan 5 kali B2. Setelah kita mendapatkan formulanya, maka kita melakukan operasi baris elementer tadi, yaitu B3 pada matriks sebelumnya, yaitu 0, 0 dikurangi 5 kali B2. Jadi B2 pada matriks sebelumnya itu adalah 0 ya. Jadi 0 kali 0, maka di sini tetap 0 ya. Dia tidak berubah. Kemudian yang berikut, B3 pada matriks sebelumnya itu adalah 5 ya. Jadi 5 kali 5 dikurangi dengan 5 kali B2. B2 pada matriks sebelumnya itu adalah 1 ya. Jadi 5 kurang 5 hasilnya di sini kita peroleh 0 ya. Kemudian yang di sebelahnya juga B3-nya itu adalah negatif 3. Negatif 3 dikurangi dengan 5 kali B2. B2 pada matriks sebelumnya itu adalah negatif 12 ya. Jadi negatif 3 dikurang 5 kali negatif 12. Kurang lebih hasilnya ini 57 ya. Kemudian yang terakhir B3-nya itu adalah negatif 18 pada matriks sebelumnya. Kemudian dikurangi dengan 5 kali B2 pada matriks sebelumnya itu adalah negatif 15 ya. Jadi hasilnya positif 57 ya. Nah, selanjutnya adalah kita sudah memperoleh bentuk ini, semua elemen di bawah pivot kedua itu sudah menjadi 0, ya kan? Langkah yang berikut adalah kita menentukan pivot ketiga. Menentukan dan membuat pivot ketiga menjadi 1 ya. Jadi ini adalah pivot yang ketiga ya. Bagaimana caranya membuat pivot ketiga menjadi 1? Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengalihkan baris ketiga dengan 1/57 ya. Sehingga kita peroleh elemen-elemen pada baris yang ketiga itu 0, 0, 1, 1 ya. Nah, di sini pivot kita sudah jadikan semuanya 1 ya. Kemudian elemen-elemen di bawah pivot juga semuanya 0 ya. Langkah yang berikut adalah kita buat elemen di atas pivot itu semuanya menjadi 0 ya. Nah, yang pertama di sini kita bisa pilih ya. Jadi kita bisa pilih elemen mana yang mau kita jadikan 0 terlebih dahulu. Pada kolom yang mana? Apakah elemen yang di atas pivot kedua atau elemen yang di atas pivot ketiga ya. Jadi di sini saya pilih elemen yang di atas pivot ketiga ya. Nah, jadi di sini di atas elemen-elemen di atas pivot ketiga semuanya sudah menjadi 0 ya. Nah, kita tiba pada langkah yang terakhir, kita buat elemen di atas pivot yang kedua itu menjadi 0 ya. Nah, caranya bagaimana? Elemen yang mau kita jadikan 0 itu adalah berada pada baris yang pertama ya. Kemudian ditambah dengan kita lihat pivotnya berada pada baris keberapa? Baris kedua ya. Jadi B1 ditambah dengan B2. Jadi bentuk yang di sebelah ini kita sebut sebagai matriks epsilon baris tereduksi ya. Jadi yang di sebelah ini adalah matriks epsilon baris tereduksi. Jadi semua pivotnya bernilai 1, elemen di bawah pivot semuanya 0, kemudian yang di atas pivot juga semuanya 0 ya. Jadi perbedaannya dengan matriks dengan metode Gauss adalah kalau metode Gauss dia mungkin hanya tiba sampai di sini, sampai pada matriks epsilon baris. Jadi setelah dari sini kita melakukan namanya substitusi balik untuk mendapatkan solusi dari sistem persamaan linear secara lengkap. Tetapi metode yang dikembangkan oleh Jordan ini
dapat secara langsung kita melihat di situ ya. Solusi dari sistem persamaan linear secara lengkap ya. Jadi di sini kita peroleh X-nya itu sama dengan 4, Y-nya itu adalah negatif 3, kemudian Z-nya itu adalah 1 ya. Kemudian sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya berikan kesempatan mungkin ada yang mau bertanya. Oke, karena tidak ada yang bertanya, maka kita lanjut ke latihan soal. Jadi di sini saya ada punya beberapa soal. Yang pertama, tentukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi sistem persamaan berikut. Itu soal yang pertama. Dan yang kedua adalah, ini salah satu contoh kasus di bidang teknologi informasi. Administrator jaringan ingin mengetahui penggunaan bandwidth oleh 3 layanan utama. Ya. Yang pertama, penggunaan bandwidth untuk e-learning dalam MBPS. Kemudian yang kedua, sistem informasi akademik, dan yang ketiga sistem pembayaran mahasiswa ya. Jadi kurang lebih variabelnya di sini ada 3 ya. Silakan kerjakan ini dalam beberapa menit. Yang bisa mengerjakannya nanti coba kerjakan di papan, lalu kita akan bahas bersama ya. Oke, ada yang bisa mengerjakan? Nomor berapa? Nomor 1, Pak. Oke, silakan. Oke. Jadi ini sudah betul. Ada yang berikut? Gimana? Ini ya. Membuat atau menentukan pivot kedua. Ini sudah. Kemudian yang berikut adalah membuat elemen di bawah pivot kedua itu menjadi 0. Ini sudah terbentuk eselon baris reduksi ya. Jadi sudah terbentuk matriks eselon baris reduksi, maka kita langsung dapat menentukan nilai dari X itu 2, Y 1, dan Z itu sama dengan negatif 3. Nomor 2. Dari masalah ini kita buat model matematis ya. Di sini Angelina bisa memisalkan nilai X itu adalah penggunaan bandwidth e-learning ya. Kemudian yang kedua Y sebagai penggunaan bandwidth sistem informasi akademik. Kemudian Z itu sebagai penggunaan bandwidth sistem pembayaran mahasiswa ya. Melakukan operasi baris elementer, kemudian di situ diperoleh X-nya itu 50, Y-nya 40, dan Z 10 ya. Pertanyaannya adalah sebagai seorang analis jaringan ketika memperoleh hasil seperti itu, apa yang harus dilakukan ya? Dan apa yang harus dilakukan oleh seorang analis jaringan dari kasus ini? Dari 2 contoh ini dan beberapa contoh dan latihan ini, kalau kita perhatikan di sini kita hanya membahas matriks 3 variabel ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana jika suatu kasus yang melibatkan banyak variabel, lebih dari 10 misalnya, atau bahkan lebih dari 100 dengan jumlah persamaan juga mungkin 100 ya. Nah ini kita sebut sebagai sistem persamaan linear yang kompleks. Tentu tidak bisa atau tidak efektif ketika kita menggunakan atau mengerjakannya seperti ini, ya kan? Sehingga pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan menyelesaikan sistem